Ya, selamat malam. Silakan perkenalkan dirinya dan agama apa. Agama Kristen, Bang. Thank you, Bang Jeki. Iya, dari mana? Dari Nias, dari Medan, dari Padang? Ya, dari Nias. Ya, silakan Abang. Apa yang perlu Abang sampaikan? Silakan. Ini temanya Oten Paulus melawan Taurat. Dari mana itu Paulus melawan Taurat, Bang? Coba ditunjukkan itu, Bang. Ada, Abangku, ada. Silakan Abang buka Efesus pasal 2 ayatnya 15. Setelah ditujukan ya, Bang ya. Gimana? Setelah ditujukan itu apanya? Dalilnya? Oh, Dede Bella. Oh iya, terima kasih anakku yang cantik. Oh iya, aku tahu itu dalilnya dari Efesus pasal 2 ayatnya 15. Iya, apa bunyinya, Bang? Ya, coba dicari dulu Bang, di sana nanti saya bacakan. Di sini kita cuma punya HP satu, Bang. Oh iya. Oke, Abangku, biar saya baca ya Bang ya, sebentar ya. Ya, sekalian nanti diperlihatkan ya. Begini saja. Abang baca biar kasih lihat ya, biar gampang. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya hukum untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lalu permasalahannya di situ mana, Bang? Itu dibatalkan itu melawan Taurat. Sudah dibaca? Ya sudah. Apa artinya? Ya artinya sedang membatalkan semua hukum-hukum Taurat pada awal sebelumnya, sebelum Yesus jadi manusia. Yang sebelumnya kan misalkan ini misalnya kalau dimakan babi kan haram dulunya, ya kan? Waktu Yesus turun dari ke bumi, lahir ke dunia, jadi kan hukum Taurat itu kan dibatalkan. Jadi karena kan untuk mendapatkan jiwa damai itu kan bukan karena makanan, karena hal sesuatu, tapi karena hati nurani sendiri. Itulah yang menuju surga, hati dan kebaikan. Abang sudah membaca dan paham kalimatnya? Jadi yang terjadi masalahnya di situ bagaimana, Bang? Iya, makanya saya tanya ke Abang, sudah paham belum kalimat yang disampaikan? Diam dulu, saya bicara ya. Anda tadi bicara, saya diam supaya paham dulu. Apakah Abang sudah mengamati kalimat demi kalimatnya? Kalau sudah, silakan. Kan Abang sudah bisa membacakan. Saya baca ulang ya. Ya, baca ulang. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi di mana permasalahannya? Seorang sekolah pendeta atau bukan, biar saya kasih masukan yang jitu nanti, yang bagus. Aku cuma hanya seorang jemaat BNKP atau gereja karismatik? Protestan. Baiklah. Di sini sudah dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dengan meninggalnya Yesus sebagai manusia, maka hukum Taurat itu semua sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Apakah Anda yakin dengan kata Paulus ini atau tidak? Jadi kan saya bilang tadi, dengan untuk pemahaman saya, yang namanya segalanya itu segala yang dilarang pada zaman dulunya sebelum Yesus datang ke dunia. Coba baca dulu kamus bahasa Indonesia, apa segala.
Kalau di sini di saya segala pahala semuanya. Ya, Berarti apakah saya harus ajar dulu bahasa Indonesia? kita, bro? Gimana? Jadi gimana maksudnya, Bang? Iya, apa saya tanya Anda, apakah nanti dulu merokok itu karena kena PL kita nanti? Iya, iya, tahu aku. Apakah Anda yakin dengan matinya Yesus di kayu salib, apakah terbatalkan semua hukum Taurat dan juga perintah dan ketentuannya? Apakah Anda yakin itu? Enggak yakin. Enggak yakin. Berarti menurut Anda firman perkataan Paulus ini tidak benar, begitu? Jadi kan beda konteks. Ini yang ditulis, ini yang saya baca, yang Anda baca tadi, ini yang kita bahas, bukan yang lain. Kita bahas satu-satu dulu, kita bahas. Yang saya baca dan abang baca, apakah Anda yakin perkataan Paulus ini bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib membatalkan hukum Taurat dengan segala kan artinya semuanya dengan segala perintah dan ketentuannya. Apakah Anda yakin dan setuju dengan perkataan Paulus? Nah, jadi kan dari menurut pemahaman saya, mungkin kan kita ini kan beda-beda pemahaman, ya kan? Jadi kalau pemahaman saya, segala perintah itu hukum Taurat dibatalkan itu yang dalam artinya seperti makanan yang dilarang terdahulu, ya kan? Jadi setelah adanya Yesus lahir di dunia, jadi kan dia membatalkan semua karena kan membawa jiwa damai itu bukan karena makanan, ya kan? Bang, hukum Taurat. Ya, kan sudah saya bilang, kamu paham gak sih maksud tadi? Itu kan pemahaman saya. Kita dengar sebentar biar saya jelasin lagi. Di sini saya jelaskan lagi ya biar abang paham. Di sini dijelaskan dengan matinya di kayu salib, Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Segala artinya semuanya. Mengerti? Segala adalah semua perintah dan ketentuannya, bukan hanya masalah makanan. Kalau dibilang itu dikatakan segala berarti semuanya. Coba cari di kamus. Segala adalah semuanya sama. Membatalkan segala perintah dan ketentuannya. Silakan abangku. Tadi kan saya sudah bilang, kita ini kan berbeda-beda pemahaman, ya kan? Jadi kan pemahaman kami ya begitu, jadi kan pemahaman saya begitu. Jadi sepemahaman saya, yang hukum Taurat dibatalkan itu seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak baik, yang melakukan yang hal-hal yang buruk, misalnya beristri 4, beristri 10. Jadi kan di luar punya istri 1 berarti itu namanya zina, ya kan? Jadi makanya setelah Tuhan Yesus itu datang ke dunia, makanya hukum Taurat yang jijik itu kan dibatalkan. Iya, abang jawab sesuai dengan asumsi abang ya. Saya pikir tadi abang bisa ini pemahaman saya. Kita ini kan itu asumsi abang, itu pemahaman abang, asumsi abang. Iya. Saya pikir tadi abang bisa membantah dengan dalil, karena ada dalilnya. Saya tidak sebutkan, tapi saya baca ya. Di sini Paulus mengatakan dengan matinya Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu kata Rasul Paulus. Tetapi kata Yesus begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi adalah mengiakan, menyempurnakan.
Yesus datang untuk menyempurnakan, tetapi Paulus datang untuk mengacaukan. Begitu pemahaman saya, Bang, karena dia bertolak belakang dengan firman Tuhan yang saya baca tadi di Matius pasal 5 ayat 17. Silakan dibantah pakai dalil kalau abang bantah, tapi kalau abang nggak bantah ya nggak apa-apa. Ya, kalau sekiranya saya untuk memakai untuk pakai dalil, ya mohon maaf sebesar-besarnya saya nggak bisa pakai itu karena saya seorang jemaat. Saya kan bukan orang pendeta atau apa ya kan. Tapi kan setiap saya memberi solusi itu kan hanya sekedar pemahaman saya. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Jadi Yesus Ini kan kita dari sudut pandangannya Pak Ndeh ini, jadi diajar itu seolah-olah Alkitab itu telah dibatalkan semua, dibatalkan total itu ya kan? abang harus ini ya, saya baca, Bang, ya. Sudah abang bilang tadi. Sebentar, saya baca biar abang dengar. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, berarti semuanya, Bang. Tuh, jelas data saya. Saya tidak membela siapa-siapa ini, saya hanya membandingkan perkataan Paulus dengan perkataan Yesus. Lalu apa Paulus ini? Siapa yang berbicara kepada Paulus? Saya tidak tahu juga, Abang. Aduh, siapa ini? Hilang dia. Mati lampu ini bang, mati lampu. Oh, mati lampu. Oh iya. Ya, turun dulu, turun aja dulu bang ya, soalnya ntar lagi mau hilang jaringannya. Oke, Abang, oke, Bang. Iya, nggak apa-apa, Bang. Salam kenal ya, Bang, ya. Terima kasih, selamat malam. Iya, selamat. Ya, memang kalau saya kasih dalil teman-teman, mati lampu, kayak pendeta dari Bekasi tadi, apa alasan pendeta tadi, teman-teman? Saya lupa itu. Pendeta dari Bekasi tadi apa alasannya waktu kabur lari? Aduh, ya. Siapa? Bate, Bate, saya baca komen kau, silakan naik. Kau bantah dalil ini kalau kau pintar. Jangan berkoar-koar di bawah. Ya, mati lampu, Bang, ya. Ya. Ya, silakan on cam dan perkenalkan dari mana dan agama apa. Silakan. Kristen. Ya, on cam dulu, silakan. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Dari mana? Daerahnya dari mana? Agama mana? Sekte mana? Silakan. Dari Nias, Kota Gunung Stoli. Kristen. Ya, Kristen Ya. apa kau? Kristen Protestan. Kau Ya. siapa dulu kau? Kristen kau atau Islam? Silakan bantah dalil saya. Ini saya ini. Kau lihat sendiri kan? Kristen ya? Ya, silakan bantah dalil saya dari Efesus 2 ayat 15 dengan bertentangan dengan kata Yesus di Matius pasal 5 ayat 17. Silakan. Enggak, saya nanya dulu. Kau juga Kristen ya? Silakan dibantah. Kalau Anda seorang Kristen yang mengerti firman Tuhan, silakan dibaca. Silakan dibaca, kita diskusi. Menurut saya nggak perlu dibahas. Kalau Ya kalau udah, kita kalau itu dibahas ya, turun nggak perlu. saja ya. Kalau tidak perlu dibahas turun saja. Kalau tidak perlu ngapain naik-naik? Saya pikir tadi mau diskusi Anda. Tadi berkoar-koar dia di bawah, teman-teman, makanya saya angkat dia langsung ke atas. Ya, selamat malam Pak Soniku. Agama apa ini? Selamat malam sahabatku Dehe. Ya, agamanya apa ini abangku? Protestan. Gimana? Protestan. Ya. Silakan abangku, Efesus pasal 2 ayat
15. Kata Paulus lagi. Bagaimana pendapat abang ini? Oh, tentang apa tadi? Tentang Taurat ya? Ya, betul sekali abangku. Silakan baca Bang. Pasal 2 ayat 15. Ya. Begini Bang Dehe, Ya. penjelasan penjelasan di Alkitab itu tentang Taurat itu begini. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah Sebentar dulu Bang Sony, silakan dibaca dulu baru bernarasi supaya enak ya. Supaya penonton kita juga paham. Coba dibacakan Bang Dehe. Saya percaya dengan Bang Dehe. Oke, ya. Ya, selama mengintip 226 yang ngintip silakan masuk langsung, nggak usah ngintip-ngintip. Oke, abangku, Efesus pasal 2 ayatnya 15. Begini firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, Terus itu yang apa yang salah di situ Bang Dehe? Apa yang salah di ini situ? si Paulus mengatakan bahwa Yesus mati telah membatalkan hukum Taurat dan juga segala perintah dan ketentuannya. Begitu? Ya, itu yang dia ucapkan di sana, atau itu adalah tulisan dia. Iya. Jadi begini Bang Dehe dan juga teman-teman. Silakan dibantah sesuai dalil Bang ya, karena nanti dalilnya juga saya akan baca perkataan Yesus, supaya karena kata Paulus ini dengan Yesus bertolak belakang. Jadi nanti abang bantah sesuai dalil, data jangan asumsi, nanti saya bantah melalui kata Yesus langsung ya. Baik. Ya, baik. Taurat itu teman-teman ya Bang Dehe, Taurat itu adalah penunjuk dosa. Ya. Siapapun manusia di muka bumi ini Bang Dehe dan juga teman-teman yang di bawah ya, tidak akan bisa melakukan itu Taurat. Jadi nubuatan itu telah dinubuatkan Bang Dehe tentang Yesus Kristus menggenapi. Jadi jangan Bang Dehe membuat kesimpulan sendiri seolah-olah Yesus datang menolak. Sony, Anda baca dulu, bukan saya yang mengatakan itu, Paulus. Iya, saya mengerti maksud Bang Dehe. Lalu kau bilang saya, jangan pelintir omongan orang ya. Ya. Saya katakan kepadamu itu yang berbicara Paulus, saya hanya membaca, mengerti? Baik. Ya, jangan framing kau. Baik deh, begini ya. Di isi dari kitab itu teman-teman, yang dibacakan oleh teman kita Dehe, sahabat kita Dehe, Taurat itu adalah penunjuk dosa. Jadi yang dibacakan oleh Dehe itu adalah penunjuk dosa. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini teman-teman Kristen, siapapun di muka bumi ini yang bernama manusia tidak akan bisa melakukan isi Taurat itu. Lalu siapakah yang bisa menggenapinya? Itulah Sang Juru Selamat. Begitu teman-teman. Jadi kita sebagai manusia yang membaca Alkitab itu tidak bisa mengatakan bahwasannya membuat kesimpulan sendiri. Jangan membuat kesimpulan sendiri seolah-olah isi Taurat itu Yesus membatalkan dan membuangnya. Bukan seperti itu cara pemahamannya teman-teman. Sony yang mengatakan membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya adalah Paulus, bukan Yesus. Tadi saya sudah baca, jangan Anda asumsi terus. Sebentar, saya jelaskan dulu,
Yang bukan bicara asumsi. itu Paulus, bukan Yesus. Nanti saya buka dalilnya Yesus yang bicara. Ini yang kita bahas Paulus dulu. Nanti Yesusnya. Yesus nanti Yesus sudah sediakan nanti Matius itu. Baik. Kita masuk ke sesi Paulus dulu. Oke. Paulus itu perlu kita ketahui teman-teman, dia ini dulu pembenci Kristus. Bang, langsung aja ke dalilnya bang. Nanti itu penjelasannya. Contohnya begini, saya kasih contoh ya. Tadi kan sudah. Sebentar, sudah saya bilang. contoh biar nggak lama. Paulus mengatakan bahwa segala perintah dan ketentuannya adalah sudah dibatalkan dengan matinya Kristus. Nanti saya bantah pakai dalil. Saya tidak usah banyak asumsi. Saya bantah nanti Yesus dan hukum Taurat. Ya, begitu. Pernyataan itu nggak salah, Bang Dehe. Kan sudah saya bilang. Taurat itu adalah penunjuk dosa, Bang Dehe. Itu nggak salah. Jadi Yesus membenahi Taurat itu. Kalau manusia nggak sanggup menjalankan itu, sehingga datang Tuhan Yesus menggenapi. Begitu, Bang Dehe. Anda ini nggak nyambung. Yang kita bahas Bang Dehe nggak. Bang Dehe Paulus. nggak nyambung. Kau yang tidak nyambung, ngerti nggak? Nih, saya kasih lihat, baca kau ya. Kayaknya, aduh. 1000 kali dibaca pun Bang Dehe, itu nggak Nih, salah baca, pernyataan ini. baca. Diam dulu, baca. Dengarkan. Baca dulu, diam. biar saya baca. Biar saya baca. Mana nih? Kurang ke bawah dikit Bang Dehe. Yaitu apa nih? Sebab Mati sebagai manusia, ia telah membatalkan hukuman Taurat. Oke? Sampai di situ dulu. nggak Sampai harus di situ. ikut segala perintah dan ketentuannya. Begitu, jangan setengah-setengah. Kita kupas kata per kata, Dehe, baru kelar. Bagaimana? Kita kupas kata per kata, baru kelar, baru nanti nyambung dia, Bang Dehe. Ya, silakan keluarkan dalilnya. Silakan. Ini adalah saya dalil ingin yang dari saya. Silakan keluarkan dalilmu untuk membantah. Dehe, dalil yang Dehe buat itu akan saya kupas biar mengerti. Begitu, Bang Dehe. Enggak, kau tolak dengan dalil dulu, baru kau asumsi. Silakan. Ayat yang Dehe ajukan itu akan kita kupas. Begitu cara diskusinya, Dehe. Iya, dikupas dengan asumsi. Maksud saya, kau Asumsi kupas, itu. dengar dulu. Kau kupas, keluarkan data, baru kita kupas. Silakan. Baik. Saya kupas dulu, baru saya keluarkan data. Bagaimana? Setuju? Data Biar dulu. diskusi jalan. Data dulu. Tadi saya ngomong data dulu. Saya kan kasih tema Oten dan Paulus melawan Taurat. Saya kasih dalilnya dari Efesus. Lalu sekarang Anda bantah pakai dalil, baru jelaskan. Silakan. Sebelum saya membantah dan memberikan data 1000 data untuk itu kepada Bang Dehe, agar teman-teman mengerti tentang ayat itu, akan saya kupas ayat per ayat. Bagaimana? Mau nggak biar berjalan diskusi ini? Makanya keluarkan dalilmu, baru keluarkan asumsimu. Saya kupas dulu. Nggak Baru bisa, nanti minta nggak data. bisa. Kau Oke lah. kupaskan berdasarkan dari mana kau datanya. Baik. Nah, Kalau ya, Bang Dehe tidak, baik. Kalau Dehe tidak mau mengupas ayat itu, berarti Bang Dehe tidak menerima kebenaran dari ayat itu. Bagaimana kau kupas sementara dalil yang kau punya nggak ada? Dalil akan saya berikan 10 dari ayat itu. Ya, Berani? sebutkan, silakan. Baik, kita baca. Berani? Baik, saya kupas dulu ayat itu, baru saya berikan data. Berani Nggak nggak? bisa, Diskusi. keluarkan datanya, lalu Anda kupas. Berarti Dehe sebentar nggak saya bicara, bisa- sebentar saya bicara, diam dulu. Sebentar saya bicara. Tadi kan saya kasih tema
Lalu saya keluarkan dalil. Sekarang Anda bicara, keluarkan dalil, baru kita bahas. Silakan. Udah mute, buka. Udah di mute, buka. Ya, silakan. Saya tantang Bang Dehe di malam hari ini dengan 1000 lebih penonton. Izinkan aku membuka data, tapi ini ku jelaskan dulu ayat yang kau serukan. Berani nggak? Kalau kau nggak berani, aku turunkan. Dari mana kau bisa tunjukin data? Mau jelaskan sementara datamu nggak ada. Datamu 10 bisa kuberikan nanti setelah ayat itu. Berani nggak kau diskusi Nggak dengan bisa. fair? Kau keluarkan dalilmu, baru kau bicara. Dehe, kalau nggak bisa, kau bilang hanya ini memang roommu, ya udah saya turunkan aja, karena nanti percuma. Ya memang kamu nggak punya dalil intinya, bro. 10 dalil untuk membatalkan bahasamu. Nggak usah 10, satu aja, satu, nggak usah 10. Satu aja, satu. Makanya saya bilang, beranikah Dehe, saya kupas dulu ayat itu, baru saya berikan nanti dalil-dalilnya. Berani nggak? Kalau nggak berani, Bang Dehe, keluarkan dalilmu, lalu kau jelaskan. Udah kau turunkan aja lah, turunkan aja lah. Ini bukan diskusi yang baik ini, oke? Nah, lalu Sorry teman-teman. bicara berdasarkan apa? Baik. Lalu kau bicara berdasarkan Baik. apa kamu? Baik. Sepertinya si Dehe ini nggak mengerti bahasa Indonesia yang baik. Jadi daripada kita saling serang, bagus saya turun dulu, oke? Saya tanya Anda. Silakan berdasarkan, tapi keluarkan dalil. Udah, saya udah kasih tahu sama kamu, tapi kamu nggak ngerti, susah. Ngerti. Lalu kau berteriak, dalilnya dari mana kau berteriak? Saya kan udah bilang, saya tantang Dehe dengan penonton 1600 lebih ini, saya kupas ayatmu, baru saya sampaikan nanti dalil. Berani nggak kau? Bisa. Kau kupas apa? Kau keluarkan dalilmu, baru kau kupas. Kalau nggak bisa, ya udah turunkan saja. Artinya kau nggak berani, bro. Aduh, gimana yang berdiskusi Kau ini? Dia punya narasi tapi tidak punya dalil. Bukan. Kau nggak berani. Lalu apa yang kau bahas? Tidak punya dalil kau. Kan sudah saya bilang, teman-teman yang menonton 1700 dengar baik-baik pernyataan yang namanya Sony. Dehe memberikan data, saya kupas dulu datanya, saya Nggak kupas bisa. secara baik-baik. Kau keluarkan dalilmu, baru kau kupas. Kalau nggak berani kau seperti itu, turunkan saja saya, karena nggak ada gunanya. Nggak berani, Anda nggak punya dalil, bro. Saya tahu. 10 data akan saya berikan tentang itu, oke? Tapi karena kau nggak berani, sorry Mo, saya turun dulu dengan segala hormat. Memang kamu turun, kamu nggak tahu begitu. Aduh, Apanya? Sony nggak nyambung kau Sony. Begini Sony, saya jelaskan ya. Sebentar, saya jelasin dulu. Sebentar, saya jelasin. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Pak Dehe, dari mana Anda punya tema Paulus melawan Taurat? Dari mana Anda punya tema ini sehingga Anda menulis? Lalu saya jawab, saya punya dalil. Saya nggak ada mengatakan itu. Diam dulu. Bacalah Efesus 2 ayat 15. Setelah itu saya katakan kepada abang, silakan dijawab sesuai dengan dalil, dibantah dalilnya karena nanti bertentangan dengan kata Yesus di Matius pasal 17 dikatakan di sana, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu datang si Paulus untuk membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Makanya saya katakan Paulus ayat itu. Taurat. Luar biasa sekali ayat itu, luar biasa sekali. Brilian ayat itu. Yang perlu saya sampaikan di sini Dehe, ya, ayat itu akan saya kupas baru saya berikan itu namanya ayat.
Kau ini, bro, jangan ajarin ikan berenang. Kau itu tidak punya dalil, makanya Anda berkata demikian. Saya tanya kau, apa yang kau kupas, tapi kau tidak punya dalil. Kau nggak ada apa-apanya dibanding saya deh. Mau berani? Tidak punya dalil, ngomong nggak punya apa. Saya sudah ikut. Aduh, ya. Aduh. Saya sudah. Kemana lu? Naik lagi, jangan kabur. Dikupas nggak punya data, apa yang dikupas? Aduh, dasar. Adalah, I love you. Aduh, ini anak-anak pada sekolah di mana sih dulu kagak ada. Selamat malam, Pak. Iya, malam on cam dong, biar kita lihat yang mana yang mau berbicara ini. Oke, ini lagi di luar, Pak. Lagi di luar nih, lagi di luar. Oh iya, silakan Dede Bella. Jadi gini, Pak, emosi aja sih Dede ngelihat yang terakhir tuh, kayaknya dia nggak punya lemu gitu, kayak ini emosi rasa-rasa mau kujambak gitu. Dia nggak punya dalil, makanya dia teriak-teriak. Nah, dia takut itu sebetulnya, dia takut gimana ya, karena nggak punya dalil. Dari mana dia bercakap macam gimana ya, tadi ya dia bilang itu Bapak tidak paham bahasa Indonesia gitu kan. Dia sendiri tidak ini loh, nggak pintar gitu, dia naik di komal tapi dia nggak siapkan mental begitu. Iya, dia katanya mau kupas, lalu apa yang dia kupas, nggak punya data. Nah, itu dia, mungkin dia ini mengupas ubi atau kupas apa kali ya. Memang oten ini banyak yang blow on oten, pada asumsi semua. Betul sekali, Pak. Itu Iya. apa kayak aduh geram, Pak. Pokoknya lanjut lah pokoknya, Pak. Apapun yang terjadi ke depannya tetaplah Bapak jangan lari dari yang seperti Dede bilang kemarin, Bapak jangan terpancing gitu kan. Mainkan aja jadikan bola. Oke. Contohnya si Sony ini katanya saya mau kupas mangga Pak Theo, Pak Dehe. Lalu mangga nggak ada, lalu apa yang dikupas? Iya. Aduh, Sony, apa yang dikupas? Tapi kamu tidak punya mangga. Iya. Gimana teman-teman? Apakah Anda punya data? Kalau punya silakan naik. Tanya mau dikupas dan yang tidak baik. Ya, moderator nanti jangan turunkan dulu ya, biar kita kupas dulu. Kalau dia punya data saya layanin, kalau tidak punya data saya turunkan. Ya, silakan Bang Sony on cam dan keluarkan dalilnya, silakan. Jadi Katanya tadi sebentar. dengar. Sebentar. Dulu. Sebentar. Nanti kuturunkan kalau nggak dengar, kuturunkan. Udah, tolong nggak. Kamu lebih pintar dari saya sudah tanggap. Betul. Kalau Anda lebih pintar dari saya, silakan keluarkan dalilnya lalu bicara, silakan. Baik, Pak Dehe nggak berani mengupas ayat, artinya dia pengecut. Oke? Saya minta keluarkan dalil lalu bicara. Udah. Di mana-mana. Diturunkan lagi kau kan? Karena kau tidak dengar. Percuma kalau begini, saya juga bisa keluar-keluar begitu. Ngapain sampah kita naikkan? Kalau tidak mengerti, ngapain? Ya, Pak Misranto, silakan on cam dan perkenalkan dirinya dan juga agamanya. Silakan. Aduh, maaf Pak Dehe, saya cuman ini aja ngintip dari bawah aja. Pak Dehe ini kepencet tadi. Saya lihat semangatnya Pak Dehe ini luar biasa. Ya, karena anak yang Nai Sony ini terlalu botol bagi saya. Katanya dia pintar, tetapi saya minta
dalil, lalu kita kupas Efesus ini. Nggak mau dia hanya berkoar-koar saja. Iya. Maksud saya, keluarkan dalilnya, lalu bahas Efesusnya. Oke, saya siap. Oke ya, saya dibawa aja Pak De ya. Makasih udah dinaikkan ya. Oke, abangku ya, makasih. Emang begini dia. Nah, ini si Pirgo ini. Saya pingin orang pintar yang naik ya, yang ilmu sedikit, yang ngaku-ngaku punya ilmu hebat jangan naik. Biar pikiran Bang kita Dehe, lancar. ya saya Muslim Bang Dehe. Oh iya ya bang. Saya penggemar aja, penggemar Bang Dehe. Oke bang. Apa yang perlu disampaikan bang buat si Sony supaya dia paham? Nggak kedengaran bang, nggak kedengaran suaranya. Si Sony itu nggak usah dibahas, ya, penonton juga udah tahu semua siapa itu, level berapa itu. Iya, katanya ngaku pintar, tapi Level maksud bodoh saya dia. keluarkan dalilnya baru kita kupas. Udahlah, dia tidak ada level dengan Pak Dehe lah. Oke, terima kasih abangku ya, semoga sehat selalu di sana ya. Amin, alhamdulillah ya. Sama-sama Oke. Pak Dehe. Iya, saya turunkan ya bang ya. Oke, siap. Iya, selamat malam. Aduh, saya ingin banget diskusi malam ini dengan orang yang sangat pintar supaya ilmu saya bertambah. Ya, ada Pak Jai nih. Jai Angkasa. Ya, selamat malam Pak Jai. Silakan on cam dan perkenalkan dirinya sekalian agamanya. Silakan. Baik. Terima kasih banyak, Pak Dehe. Terima kasih banyak. Kebetulan saya Muslim ini, Pak Dehe. Jadi kebetulan saya ini penggemar beratnya Pak Dehe ini. Oh, orang Nias Iya. atau orang mana ini bang? Ini orang dari Jambi nih Pak Dehe, dari Jambi. Oh ya, silakan. Apa yang perlu disampaikan Pak Jai? Iya. Kebetulan saya ini penggemar beratnya Pak Dehe ini. Tapi saya Muslim ini. Tadi saya lihat perdebatan Sony itu memang saya kira ini oten-oten yang paling botol selama saya lihat perdebatan ini paling botol sekali nih Pak Dehe. Ini iya sebenarnya Pak Dehe ini nggak levelnya Sony. Sony itu masih di bawah ketiak itu namanya. Kalau saya orang Jambi bilang di bawah ketiak itu nggak level Pak Dehe. Cukup disayangkan sekelas Pak Dehe mempunyai lawan sekelas Sony itu nggak layak itu Pak Dehe. Katanya tadi pintar, makanya saya pikir dia pintar benaran. Saya naikkan lagi. Iya itu pintar ngibul itu Pak Dehe. Kalau menurut kami itu pintar ngibul sekali. Ini di komal di bawah ini ketawa semua lihat Sony ini diketawain aja. Botolnya minta ampun ini. Iya, Sudah mengakar waras. rumput. Ada ciwi-ciwinya itu dia. Iya. Ini sekelas Pak Dehe. Kalau cari kelawan yang di atas level agak tinggi dikit Pak Dehe. Kemarin Jadi- ada saya buat nangis Saipudin dan 4 orang temannya. Itu nyata itu. Saya kasih paham mereka sama moderatornya sampai memblokir saya. Itu saya tanya ayat Iya. ini. Ayat ini saya tanya, mereka nangis semuanya. Sampai mereka mengatakan bahwa saya Islam jadinya. Memang Oten ini kalau ketemu saya mencret, nggak ada seorang pun yang imbang. Si Yosef kemarin juga mencret tuh. Saya kasih mencret dia. Nah, iya ini Sony ini kalau di level di Jambi ini buntal kentut aja ini nampaknya kalau di Jambi namanya buntal kentut. Iya, gurunya aja Saipudin mencret saya kasih, apalagi muridnya. Iya betul. Sudah banyak Lanjut kasih terus. mencret, banyak tumbang mereka hanya ayat ini. Sesengaja saya kasih ayat ini lagi supaya tumbang terus mereka. Iya. Karena jawaban ini Dilan- nggak ada, berbeli-beli jawabannya ini, asumsi semua. Iya. Dilanjut terus Pak Dehe, Oke. edukasinya cukup bagus, cukup Oke, respect oke. kami. Oke, abangku, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Dehe. Malam juga abangku. Iya, kita cari yang bisa berdiskusi kawan-kawan. Oh, Bang Mandor nggak jadi.
Oh ya ada. Ya, selamat malam Bang Mandor. Silakan on cam dan perkenalkan dirinya. Ya, selamat malam Pak Dehe. Malaysia hadir pendukung berat ini Pak Dehe. Oh siap Abang Mandor. Bagaimana kabar di Malaysia? Bagaimana Ipin? Oke Pak Dehe, biarlah oteng-otengnya naik ini. Biarlah oteng-otengnya naik ini Pak Dehe. Kami menyaksikan saja nih. Oke Abangku, terima kasih Bang ya. Semoga Turunlah, sehat Pak De. selalu di sana Pak De. ya. Oke. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, semangat Pak Dehe, semangat Oke, Pak Dehe. oke Abang, semangat juga. Ya, Terima oke Pak kasih. Dehe, semangat. Selamat malam Abang. Ya. Iya, saya selalu Pak Dehe. Iya, amin amin ya. Amin Abangku. Naikkan oten. Ya, kita naikkan oten yang yang punya ilmu sedikit supaya saya dapat ilmu Bang, karena buku saya belum mencatat saya sudah siapkan buku 2, jadi apa yang baik akan saya catat begitu. Ya, selamat malam, ikuti aku. Silakan on cam dan perkenalkan dirinya sekalian agamanya. Silakan. Selamat malam Pak Dehe. Mm-mm. Aku ganti akun ini Pak Dehe. Siapa ini Pak namanya? Anggota lama, Jasmine. Iya, iya, silakan on cam Pak. Lanjut aja Pak Dehe. Aku mau nonton ini perdebatan seru antara Pak Dehe dengan Oten-Oten. Oke, siap. Oke Abangku, terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Iya, abang-abangku yang ada di bawah, barangkali ada yang mau berdiskusi. Silakan di multi ya. Saya bereskan buku saya. Kalau lawan debat saya nggak pintar, saya tidak perlu menulis, karena ilmu yang saya dapat nggak ada. Nana, oh ya ada Nana ini. Ayo Nana, silakan lawan kitab. Takut si Nana. Silakan lawan kitabmu Nana. Oh, tentara Romawi rupanya. Selamat malam Pak Dehe. Ya, selamat malam Pak Romawi. Silakan on cam. Aku tahu ilmunya Pak Dehe, setara dengan Ustadz Yusuf. Jangan takut-takutin lah Oten, biar gak takut naiknya Pak Dehe. Oh, oke. Iya, aku mendukung Pak Dehe, sehat selalu ya Pak Dehe. Oke abangku, terima kasih. Aduh Pak Dehe. Saya tahu ini hanya silaturahmi saja ini. Ya, kelihatannya Pak Dehe sehat ini. Cerah sekali rupanya Pak Dehe ini. Iya, saya semangat malam ini karena saya ingin memberikan pelajaran kepada oten-oten yang sesat. Ya, saya rindu sekali Pak Dehe gabung dengan Pak Yusuf, tapi Pak Yusuf belum pulang agaknya ya Pak Dehe. Iya. Kemarin kami sudah live bersama. Oh, kebetulan kemarin saya enggak itu. Beberapa hari yang lalu beliau lagi di Mekah. Iya Pak Dehe. Nah, kalau beliau saya multi pasti dinaikkan karena teman lama begitu. Iya, rindu saya sama Pak Dehe kalau gabung sama Pak Yusuf itu ya. Aduh, memang seru sekali. Nah, Oten nanti pada nggak naik Pak kalau sering-sering. Nanti. Oke Pak Dehe, lanjut Pak Dehe ya. Lanjut dulu Pak Dehe ya. Lanjut saya di bawah aja ya. Oke. Ya, selamat malam Pak Nana Manggarai. Silakan on cam. Selamat malam Pak Dehe. Ya, bagaimana kabar Bang Nana? On cam, penonton minta on cam Bang Nana. Udah lama tidak kemari. Halo Pak Dehe. Iya. Kedengaran. Cuman ada suara-suara kayak iblis gitu. Iya, bunyi-bunyi apa itu? Kayak ada kebakaran gitu. Suara iblis itu Pak Dehe. Iya, saya pernah ketemu iblis. Suaranya menyeramkan di kuburan.
Gimana Pak Dehe? Kapan Natalan Pak Dehe? Oh. Oh ya, biasanya itu Pak Dehe. Kalau Protestan itu Pak Dehe dari tanggal 1 sudah mulai Natalan. Nah, kebetulan gereja kami, karena kami kan nyewa di Kostra, jadi kecil gerejanya, tidak muat jemaat, jadi kami ngontrak di luar untuk sehari itu. Kami sewa gedung serbaguna. Dan karena belum begitu rame, jadi kami Natalan itu hanya sekali setahun ini, begitu. Oh, sekali setahun Pak Dehe. Ya, enggak, kadang-kadang juga kalau banyak duit jemaat Bang Nana bisa 3 kali, Natal wanita, Natal perempuan, Natal SM. Itu yang aku mau tanyakan Pak Dehe. Kenapa yang Protestan ada Natal anak-anak, Natal bapak-bapak, Natal ibu-ibu? Ya, itu hanya hiburan saja itu Bang Nana, nggak ada manfaatnya. Iya, karena hanya menghabiskan uang. Iya Pak Dehe ya. Kita bicara kejujuran, kalau Anda bicara kejujuran kepada saya nomor 1. Makanya saya ini banyak orang membenci saya atas kejujuran saya. Tetapi puji Tuhan, walaupun saya setahun tidak kerja nganggur, tapi Allah memberikan rezeki yang luar. Itu hanya karena bahasa Arab saya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sama saja artinya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sama aja artinya. Itu hanya bahasa Arab. Tuhannya orang Muslim itu Pak Dehe. Jangan kita munafik. Iya, itu Tuhannya orang Muslim itu. Allah Orang Muslim, orang Kristen cuma satu Tuhannya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dicari di kitab manapun saya sudah belajar. Oh, Tidak bisa diganggu gugat itu. Sama semua. Allah mereka adalah Allahnya Adam dan ada Allahnya Hawa. Sama, Kristen juga sama. Cuman di bawahnya nanti berpisah-pisah Bang Nana. Beda. Yesus Kristus mengajarkan kalau berdoa sujud. Betul Nana? betul. Paulus mengajarkan berdiri saja sambil bertepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini nyata Nana, saya nggak bohong. Enggak Pak Dehe. Tetapi Yesus mengajarkan untuk menyembah itu bersujud, lalu berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, seperti di bumi dan di surga. Betul kata saya Bang Nana, saya ini ahlinya juga sedikit-sedikit. Ahlinya apa Pak Dehe? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi juga. Cuman kita pakai bahasa Arab di sana. Iya. Artinya sama, Tuhan yang Maha Esa. Kalau satu Kecuali kalau beda nama, malaikat sama, Gabriel juga cuman bahasa Arab. Malaikat Gabriel Sirat. kalau sama Pak Dehe, ngapain beda keyakinan kalau gitu itu Pak Dehe? Ya turun temurunnya berbeda. Nah, Kristen mereka meminta kepada Yesus, itu salah satunya beda. Orang Kristen, emang Pak Dehe bukan orang Kristen? Kristen, tapi saya dulu ajarin Kristen dulu, karena kita kan sama-sama Kristen. Saya ajarin dulu. Saya Katolik Pak Dehe. Iya, tapi Anda kan berdoa kepada Maria, tidak ada ajaran Yesus dia minta kepada Maria sana, nggak ada. Nggak ada Bang Nana, saya mah jujur, saya 3 tahun Katolik. Yang ada itu Bunda Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, betul kan? Enggak harus potong-potong kalau berdoa itu Pak Dehe. Hah? Jangan sepotong-sepotong kalau berdoa itu. Ya saya kan nggak tahu, 27 tahun silam tuh saya Katolik. Iyalah. Nah, apa yang disampaikan Nana, silakan bernarasi di sini, saya kasih waktu. Judul kita malam ini,
Oten dan Paulus melawan Taurat. Saya ambil dalilnya dari Efesus pasal 2 dan Efesus 2:15, dan saya bantah dalil ini nanti di Matius 5:17. Nah, saya punya. Enggak Pak Dehe, enggak asik bahas agama Pak Dehe. Kenapa nggak mau debat, hanya silaturahmi saja? Lebih enak Pak Dehe itu PK aja. Cari Tapi kawan, kalau habis debat panas kan kita harus kasih iklan. soal agama Pak Dehe. Alah, ini dia temannya si Sony nih. Ngomong gak ada ilmu, lalu kau bantah ini. Kau bantahlah itu. Kalau Anda punya ilmu, silakan bantah Efesus 2:15. Dia tahulah tentang Alkitab itu kan. Kenapa diturunin Pak Dehe? Mana ada dia tahu, ditanya dalil aja, songornya aja yang besar. Iya, katanya tadi kan Kalau orang berilmu, Nana, orang berilmu, dia sebutkan dalilnya, lalu dia terangkan. Katanya tadi kan nanti ku bahas. Oh, nanti kapan? Nanti malam. Habis dia kupas dulu kan argumen itu kan, kalau diskusi secara sehat itu Pak Dehe kayak gitu. Dikupas Begini, dulu nah, argumen Pak Dehe. saya kasih contoh Anda. Begini, nah. Anda mengatakan saya kupas mangga, minjam pisau. Lain Pak kupas Dehe, mangga, Pak Dehe. sebentar dulu. Sebentar dulu saya bicara, Anda tenang. Nana minjam pisau Pak Dehe, buat apa? Kupas Nana. Lalu Nana nggak punya mangga. Mana mangganya Nana? Nanti kapan? Nanti saya kupas dulu. Lah apa yang dikupas nggak punya? Mestinya dia keluarkan dalil untuk membantah, lalu dia kupas ini Efesus. Itu yang bagus. Kan dalilnya udah disiapkan sama Pak Dehe tadi kan? Ya, dalil membantahnya mana? Dia harus ada. Iya kan, dia kupas dulu dalil Pak Dehe itu. Nggak ada kupas-kupas, kau jawab langsung. Nggak ada itu, nanti kupasnya kau jawab dulu dalilnya. Ya terserah aja lah Pak Dehe. Pak Dehe kan punya room. Udah, Orang itu kan, saya naikkan tamu kalau nggak mau diskusi. Kenapa Pak Dehe? Banyak tamu nih, 3 orang lagi nih. Oh ya, turun aja Pak Dehe. Nanti naik lah, kalau nggak ada tamu nanti naik. Oke Pak Dehe. Boleh? Biar aku cari poinku malam ini ya. Enggak, nanti kalau Pak Dehe PK baru aku masuk Pak Dehe. Nanti aku bantu Oh ya. Pak Dehe lah. Nanti ku cari kau yang muda-muda ya. Tenang saja. Aku sudah mengerti perasaanmu. Oke Pak Dehe. Oke kawan. Jangan bahas agama lah Pak Dehe. Anggaran ini. Nanti kita PK kawan-kawannya, biar dulu kita cari. Oh, banyak sekali yang minta naik. Oke. Oh, pada hilang. Naikkan oten pada ya. Halo. Ya, selamat malam Bang Red. Silakan on cam dan perkenalkan dirinya. Malam. Saya Kristen. Oh ya, silakan Ibu. Agak baru kali ini masuk ke roomnya Pade. Oh ya, Makanya saya hari ini senang Bu Kristen. kalau ibu-ibu masuk, kita bahas firman Tuhan, bagi-bagi ilmu. Iya boleh. Pade Kristen atau Muslim ya? Saya Kristen sebelum lahir. Saya belum lahir pun sudah Kristen. Apa arti Kristen Pade?